lontong dari mana nih? Terima kasih. Ya. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Anda ini membuang energi yang berlebihan buat hal yang nggak penting. Kesel. Ya jadi kesel karena ulah Anda sendiri. Ulah kamu. Saya kan mau memperkenalkan, tadi ditanya. Iya, tapi lama. Ya, sekarang memperkenalkan diri, udah. Baiklah, terima kasih, selamat malam, salam lemper. Salam lempar. Saya mewakili masyarakat penelaah rambu dan aturan lingkup umum. Nah, di singkatannya apa itu? Masalah buat lu. Ya masalah lah. Ya masalah. Maaf. Iya. Cak lontong. Ya, terima kasih. Ya, komentator. Ya. Gimana, Meng? Ruang publik ini, Anda memahami nggak? Oh, sangat memahami. Ini berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai master chef. Master Chef apa hubungannya? Karena ini hubungannya dengan rasa, Pak. Ruang publik banyak hancur karena tidak ada rasa memiliki, Pak. Wih, gila dalam banget. Wih. Luar biasa. Nanti bisa share ya. Ditepokin, Pak. Nggak usah. Nggak usah, udah sepi-sepi aja. Sedikit. Ya. Saya mohon tepuk sekali aja ya, jangan Ya, ya. banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak, Untuk Pak. Komeng tepuk sekali. Ya, oke. Terima kasih. Hey. Kan Bapak minta tepuk. Tapi, Lo, nggak usah gue bilangin. Gue lempar nih. Emang Meng, ngapain dilempar? Nah, Kamu mau melempar saya? enggak, siapa bilang? Berarti kamu mau berani sama saya? Nggak berani. Berani. Bukan Enak sedot. aja. Mau turun mana kamu? Ayo, mau turun mana? Anterin pulang. Anterin pulang tukang, ntar nyasar. Mahasiswa duduknya di sini. ya bukan baju biru, bajunya biru tapi bukan. Yang pertama, gimana sih gua ngomongnya ini bingung amat gua. Iya pokoknya itu Pak ya. Ya, saya pernah melihat bagus sekali Pak. Saya duduk di sebelah seorang ibu Pak. Nggak kenal Pak. Di Bundaran HI Pak. Taunya dia seorang ibu dari mana? Kan bawa anak. Hah? Bawa Dari anak. mana? Dia kalau nggak salah Anaknya ngomong kalau ini ibunya. digendong Pak. Hah? Kan digendong. Oh. Masih anak kecil. Ya Mahmud Abbas gitu lah Pak ibunya itu. Mahmud Abbas tuh apa? Mama muda anak baru satu Pak. Oh, Mahmud Abbas. Mahmud Abbas. Iya. Ya, tadinya Nurdin Halid tadinya Pak. Nurdin Halid itu apa? Bekas ketua PSSI Pak. Oh, gua ada singkatannya. Oh itu. Dia kemudian sendiri Pak bawa anaknya. Sedang naik kayak busway gitu Pak penumpangnya. Kan suka ada bacaan memang dilarang mengeluarkan anggota badan. Iya. Ya mungkin ibu ini karena musim pemberian ASI dia mengeluarkan Pak. Anggota badannya itu Pak. Tapi sambil Si ditutupin ada ininya, kainnya. payudaranya. Iya ada kainnya. Anaknya susah rewel Pak, nangis terus. Saya kan ya udahlah saya berempati aja. Saya agak Dia ditutup nggak? Kan harus agak sengaja tutup, saya agak memalingkan gitu supaya dia nggak canggung. Karena kan buat babynya. Iya. Akhirnya dia menyusui. Tapi anaknya kayaknya rewel gitu Pak, susah. Sampai ayo nak, jangan nangis terus, ayo nak, minum susu mama yuk, minum ASI gitu kan. Sampai susah, saya kan cuma kedengeran aja Pak. Sampai nggak mencoba untuk curi-curi pandang atau gimana. Iya. Sampai ibunya mungkin kesel kali Pak ya. Saya kan denger Pak, cuman nggak ngeliat. Ayo nak, ayo minum ayo ASI susu. Kalau nggak mau nanti mama kasih om sebelah loh. Ayo. Saya denger Pak. Lalu saya bilang, Bu serius Bu, janji Bu ya. Langsung diakhiri Pak. Itu masih hidup. Om sebelahnya itu. Masih hidup nih. Lah kan masa sebelah hidup? Ya. Kalau Om, maksudnya om yang di sebelah. Om yang di sebelah, bukannya omnya sebelah. Bukan. Ini gimana? Itu nggak begitu ya, Masa Pak? omnya sebelah? Kalau dulu saya pernah nganter orang tua Pak. Nah, Kereta nih Pak nih. iya. Penuh. Ya kesian kan Pak, orang tua harusnya kasih duduk. Saya bilang, Pak gantian, Bapak diri. Ini orang tua ada yang mau duduk. Saya diomelin namanya semua gerbong Pak. Kenapa? Nggak tahu itu bangku masinis. Lu yang nyetir siapa? Makanya saya nggak tahu. Indonesia tuh kadang-kadang memang ada yang cengeng Pak. Dia tahu misalnya seorang ibu hamil, saya setuju. Karena saya juga punya ibu. Iya, Oke? betul. Ketika memang sebulan 2 bulan, kalau sebenarnya kalau mau berangkat jam 5,
Mungkin bisa berangkat 10 menit, 15 menit lebih awal dia dapat tempat duduk. Kadang-kadang memanfaatkan, alah gue ntar juga kalau di kereta atau di angkot juga Dikasih dikasih tempat tempat. duduk kok. Itu ada oknum-oknum yang menyalahgunakan itu. Tapi kan harus tahu Itu. juga. Iya, tapi yang jadi permasalahan sekarang gini. Kita taunya ibu-ibu itu hamil dari mana? Perutnya gendut, Pak. Nggak semua. Kan kemana-mana Terus lu tuh. nyangka gue sekarang hamil? Lu sekarang nyangka gue hamil? Chris, Jadi Pak, untuk mengatasi cerita-cerita dongeng-dongeng ini tadi, sudah sekian lama ini, memang yang salah itu memang nenek moyang kita Pak, dalam mengeluarkan pepatah. Apa? Ada yang mengatakan berani kotor itu baik, tapi di satu sisi, itu ada yang mengatakan jangan buang sampah sembarangan. iya, Satu lagi bilang berani kotor itu baik. berani kotor itu baik. Jadi mau kayak gimana kita bikin? Dari nenek moyang kita juga salah bikin pepatah ini. Jadi jangan salahkan kami, salahkan nenek moyang kami. Seperti itu lah Pak. Kan udah nggak ada nenek moyangnya, Pak. Justru karena makanya udah nggak ada, makanya kita salahkan. Kalau nggak ada pasti kita hormati kan. Ya kalau kalian ini kan hanya sebenarnya kalau sekali-sekali kalian ada di ruang publik ini sebenarnya kalau dipikir-pikir Pak. Saya ini adalah pelakunya ini Pak. Saya ini purnawirawan supir tembak senior Pak. Gak usah pakai purnawirawan kali. Udah nggak narik lagi Pak, udah nggak narik lagi. Iya saya. udah nggak narik sih, udah pensiunan aja gitu. Iya, biar keren dikit Pak. Ya. Walaupun supir tembak ada harga diri kami Pak. Iya. Itu pada saat diangkut itu Pak, aduh beribu-ribu jenis manusia pernah saya lihat itu Pak. Adalah yang mohon maaf ini ya, kalau setelah saya teliti itu bau badan. Iya, Itu betul. ada 2 tipe Pak. Oh bau badan aja dua Ada tipe yang ya? setelan basah, ada yang setelan kering. Kalau yang- betul ya kalian Iya. kalian sering jumpai kalau setelan basah tuh dari jauh kalian udah bisa melihat. Iya. Dan kalian sudah bisa pasang kuda-kuda dari jauh. Iya kan? Basah ini om, siap-siap. Ketika lewat baunya ini yang basah ini Pak, masih agak-agak nyaru dia Pak. Ini bau martabak telur apa bawang ini? Tapi yang kalau kering ini Pak, ini gas beracun berbahaya nih. Dosanya tingkat tinggi nih. Karena nggak ketahuan ya. Dari jauh nggak kelihatan kan? Iya. Oh kering, baik-baik aja kan semua pertahanan kita lengah Pak. Iya. Tapi pada saat ada angin lewat, kita lagi berwas, mau mati rasanya itu Pak. Tengik baunya itu Pak, kering itu kejam itu Pak. Amoniak ya. Amoniak bahaya Pak. Benar. Bulu kita juga langsung kelotok Pak itu Pak. Itu kayak kalau nggak salah kayak bau kabel kebakar ya. Iya, bau hangit, bau hangit. Bau kabel kebakar tuh. Itu Pak, itu dari segi badan Pak ya, aroma Pak ya. Kalau saya kan berhubung saya ini memang pelaku, jadi mau nggak ada yang gratis di dunia ini Pak. Semua harus bayar. Ibu-ibu hamil nggak mau duduk sempit-sempit, maunya lega, ya bayar 2. Oh gitu. Nggak usah susah, betul. Orang tua Iya. nggak mau sempit-sempitan duduk di depan, bayar 2. Tapi mohon maaf kalau di Jakarta ini kan sistemnya 4-6 Pak ya. Iya. Ketika kalian adalah orang ke-6 itu, mohon maaf ya, pantat kalian itu nggak duduk. Itu istilahnya dicangkok pantat kalian itu. Iya. Hanya nempel gitu aja. Nempel di antara ya betul. Betul. Nempel gitu aja sesuai bentuk segitiga sama kaki itu kan Pak. Iya, Yang kecil mungil itu kan Pak. Iya. Sementara Tapi- si ini dengkul kan kita adu sama depan. Ya dengkul beradu dengan yang depan. Syukur-syukur kalau di depan itu perempuan. Perempuan, Kan, Pak. Bisa iya. ala-ala FTP itu kan Iya. Pak. Nah yang nongol di depan ini satpam pula yang di depan Pak. Gak enak jadinya Pak. Itu baru yang tempat duduk Pak. Ada lagi Pak tempat duduk yang memang kami ciptakan untuk menambah ekonomi kami Pak, untuk menambah pundi-pundi kami Pak. Yaitu tempat Bangku duduk. artis Pak. Bangku artis itu di mana Ada sih tuh? kalian tahu bangku artis? Bangku tempel. Ya, yang di sebelah. Tahu. Yang depan ada- kecil. dekat pintu Kalau keluar. mau naik tuh dia langsung di sebelah kiri ya. Yang biasanya kalau di belakang ada stiker butuh dana cair cepat. Sama. Lancarkan Inggris Anda itu. Ya, kan? betul. Nah, itu di situ. Iya. Yang pakunya selalu keluar dikit-dikit. Abang Ya. tahu banget itu Bang ya. Hah? Bang Boris kayaknya tampaknya tahu sekali silsilah. Inilah Pak udah tua bodoh Pak. Tuh. Udah dibilang jadi purnawirawan, supir Dia tembak udah senior. ahli dia dari dulu pensiunan. Saya terakhir maaf angkutan umum gitu. Terakhir kali sekitar 80 tahun yang lalu. Jadi saya nggak tahu bangku artis itu kayak gimana. Saya mohon maaf untuk itu. Oh Bapak ini udah kecil sombong Bapak ini. Yang kayak Riko ini kan mohon maaf nih Pak kalau dibilang istilahnya Pak ya. Sama orang Medan itu Pak, bocor halus tapi keliling Pak. Banyak ya. Banyak. Berarti banyak bocor halus keliling. Banyak. Itu cepat namanya. Iya. Betul. Sekarang Fitrop. Gimana menurut Fitrop mengenai ruang publik? Mengenai masalah memaksimalkan penggunaan ruang publik ya. Iya.
Boleh. Sebenarnya gini, yang menjadi sasaran kami adalah pria-pria kayak Kak Riko ini ya. Kalau misalkan tadi dibilang Kak Riko tuh terakhir kali pakai menggunakan sarana ruang publik kapan? Mungkin sekitar 5-6 tahun lalu. That's why, Pak. That's why. Itu alasannya kenapa Kak Riko tuh masih sebatang kara sampai sekarang. Justru di ruang publik itu adalah kesempatan di mana kita bisa ketemu sama sosok yang bikin kita tuh bisa berhenti menangisi kesendirian kita setiap malam minggu, Pak. Bayangin, Pak, apa yang lebih menyakitkan daripada malam minggu? Malam minggu nggak ada ILK, nggak ada pasangan. Iya. Apa yang lebih sakit daripada itu, Pak? Iya, iya. Iya Apa? benar. Betul. Nggak ada kan? Sekarang gini, kenapa itu bisa terjadi sama orang-orang seperti Kak Riko? Kalau Kak Riko misalnya dia memang jarang menggunakan sarana publik ya Pak ya? Iya, iya. Itu. Ya, emang kenapa sih? Emang kenapa? Giginya nempel, Pak. Giginya nempel. Pak kenapa sih Pak? Saya dijadiin contoh kemudian juga No, ngomongnya gitu, dut-dutan. supaya orang-orang tuh bisa bercermin. Supaya tidak ada Riko-Riko CPR lainnya Pak. Oh iya, iya. Kalau Kak Riko, wajar dia mungkin menggunakan kendaraan pribadi seperti gantolnya dan kuda poni ya Pak ya. Untuk pergi ke mana-mana. Ngapain Tapi, tiap hari naik gantole? Sekarang gini, kita udah sering menggunakan kendaraan atau misalkan sering berada di ruang publik, tapi kita masih terjebak di ruang rindu, Pak. Ciri-cirinya, contoh-contohnya cowok-cowok yang masih terjebak di ruang rindu, kalau misalkan gerimis, dia duduknya di pinggiran kaca, Pak. Oh kenapa? Soalnya dia hobinya ngeliatin becek. Karena kalau di jalan-jalan yang becek itu dia bisa lihat genangan bersama si dia yang sekarang sudah tidak ada di hari-harinya lagi, Pak. Itu salah satu cirinya. Sebenarnya bersikap sinis di ruang publik itu bisa menguntungkan kita loh Pak. Kalau kita tahu waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk bersikap sinis adalah kalau kita lihat ada makhluk manis di dalam bus yang kepleset, kamu raih bahunya, kamu pegang dia, kamu liatin orang-orang sekeliling yang sengaja atau tidak sengaja ngetawain dia sambil bilang, lo semua gak punya hati, tau gak? Pasti dia bakal dikasih nomor telepon ceweknya. Sambil kamu raih bahunya, terus kamu tanya, elus pipinya bilang, kamu gak apa-apa kan? Kalau selama ini hanya perempuan kan yang dianggap lemah gitu. Meskipun kayak aku fragile gitu, rapuh. Iya. Tapi sebenarnya cowok-cowok juga harusnya tahu waktu yang tepat untuk minta tolong. Betul. Waktu yang tepat untuk minta tolong adalah justru ketika kita mau ngasih kursi kita, Pak. Sama cewek yang udah jadi gebetan kita. Kamu samperin dia, kamu bilang, minta tolong. Sorry, tolong boleh dudukin tempat duduk saya nggak? Saya nggak mau anak-anak kita nanti protes sama saya setiap kali lihat varises di kaki ibunya gara-gara saya nggak ngasih tempat duduk sama kamu. Ciri-ciri kalau tips tersebut berhasil itu ada 2, Pak. Ada 2. Yang pertama, Pertamanya apa? kalau supir busway-nya memandang haru ke arah kamu sambil melakukan gerakan ini. Dan yang kedua, kalau pada saat dihubungi nomor teleponnya diangkat sama ceweknya. Dari semua remaja yang kami bimbing dan kami berikan tips-tips untuk memanfaatkan ruang publik, semuanya berhasil Pak. Tapi diangkatnya sama satu cewek Pak. Dan dia mengucapkan kalimat yang sama. Teleponnya sih diangkat. Tapi Kata-katanya sama Pak. saya seperti apa? Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Silahkan cek kembali. Ya nggak dapet dong itu namanya. Loh, kemana? Orang-orang ngomong begitu tersinggung. Sedih Pak. Nggak sedih. Lagi dengerin, Meng. Lagi menyimak. Ibu ini lagi menyimak. Ini. Kenapa bukan berurai air mata ingat nostalgia? Karena sosok Ibu Yati ini adalah salah satu sosok yang legendaris. Betul. Itu ada di film-film yang fenomenal dari zaman dulu. Film apa? Makhluk manis dalam bis. Iya. Ibu Yati. Bukannya ibu yang main janur kuning? Lihat ibu aja saya diabetes. Tapi intinya ada satu pepatah dari tim bimbingan kami Pak, yang biar bagaimanapun harus dicamkan oleh para pengikutnya ya Pak ya. Kalau di ruang publik, dulukanlah kepentingan orang lain di ruang publik supaya tahu kalau kita makhluk yang punya norma dan etika. Setuju? Belum Bu. Tapi kalau urusannya sudah di ruang hati, utamakan kata nurani supaya kita nggak pernah tahu yang namanya rasanya luka. Senyum membawa luka. Itu. Wah, hebat. Maggie Z. Bukan main. Luar biasa ya. Bukan main. Ada pantun buat Mbak Yati. Oh ya, terima kasih. Mbak Yati pesek, walaupun jelek, tetap asek. Tepuk tangan dulu buat Mbak Yati. Terima Iya. kasih. Terima kasih. Itu bukan pantun. Apa itu, Cak? Pantun kok gitu? Harusnya gimana? Masa Coba. pantun cuma 3 bait. Harusnya Coba 4 kamu kan? tadi gimana pantun?
Walaupun Yati pesek jelek, tetap asek. Om, Emang pantun kayak... Anda paham nggak sih ya apa yang disebut pantun? Kan yang penting berima, Cak. Yang penting berima. Berirama. Ek. Tidak bisa pantun kok ganjil. Ibu keluar deh, orang-orang jadi pada berantem. Bang, Nanti dulu, saya kok disuruh keluar kenapa? Ya ini jadi orang-orang pada berantem merebutin Ini- ibu. ini bukan Ibu masalah terlalu ibu. manis mungkin. Ini bukan masalah ibu, masalah pantun. Kamu setuju nggak kalau pantun cuma 3 katanya? Bukan soal itu, ibu juga repot. Besok dia di terminal lagi, Pak. Lo ngapain? Nah kalau yang nukerin duit tuh Pak, cebanan jadi 9.000. 900. Iya. Nukerin duit. Yang buat lebaran, Pak. Kalau meleng dikit gosok emas. Boleh? Keluar, tapi kamu harus tanggung jawab loh ya. Sebentar, Kenapa? Pak. Tak minum dulu. Biarin minum dulu. Orang tua Bentar ya. Pada mau mukulin nih, Bu. Tenang. Bentar ya. Sabar ya. Nah saya Pak, dalam dunia nyata pernah saya alami juga itu Pak. Bagaimana saya mengajarkan anak-anak saya untuk mematuhi aturan-aturan di ruang publik supaya tidak mengganggu orang. Diajarin ke anak-anaknya. Anak saya si Kusumo Pak. Kusumo, yang paling gede ya, Kusumo ya. Kusumo, Kuswanto, apal Pak ya? Tahu ya. Sama Kusnadi. Nadi. Dan Kuswati. Kuswati. Si Kusumo ini dia nulis-nulis semacam grafiti di tembok. Nah kalau ini saya bantah nih. Kenapa? Yang nulis sebenarnya Kuswanto, saya tahu sendiri. Loh, Bapak kok sampai nggak tahu, Pak? Kusumo. Saya yang lihat Pak, Bapak ngira, memang yang pegang chat terakhir itu si Kusumo karena megangin, sebenarnya yang nulis Kuswanto. Ini saya kasih tahu biar nggak salah marahin anak Pak. Lo anak kan anak saya. Iya, tapi tahu situ. Lu kan saya lihat. Tetangga. Mungkin Pak Jarwo ngantor kali waktu itu. Enggak, waktu itu Pak Jarwo saya titipin anak saya. Oh tukeran. Ya. Iya deh. Si Kusnadi Kusnadi. ikut-ikutan Pak yang namanya pakai motor Nah. dengan menggunakan knalpot yang begitu kencang suaranya. Oh, dibobok berarti. Di bawah bok tembok Pak. Tidur. Kalau knalpot di apa biar Racing. racing, Ya. dibobok biasanya knalpotnya, istilahnya dibobok. Dimodifikasi Pak. Oh gitu ya Pak ya? Itu namanya knalpot Kenny G, Pak. Kok Keniji? Seperti saksofon gitu, Pak. Ya benar gitu. Suaranya reng, reng, ya. reng, reng. Tumben nih bener nih Komeng nih. Iya benar. Mek, lu jauh banget mau kemana sih? Lu kan manasin motor doang, kenapa dipakai? Oh iya. Motor saya pulangin Meng, menyalak saya dari itu. Yaudah. Iya. Sekarang saya mau tanya sama Cak Lontong. Silakan Cak. Terima kasih. Saya akan mengingatkan ya. Mengapa Anda diberi 2 mata dan 1 mulut? 2 mata dan 1 Mulut. Supaya Anda bisa melihat 2 kali terlebih dahulu sebelum bicara sekali. Ya kan? tajam ya. Gila, keren kata-katanya. Itu belum keren. Gila Karena lo kayak itu belum keren. dan kayak Feni Rose. Silet. Ini belum keren. Kenapa Anda diberi 2 telinga dan 1 mulut? Supaya Anda bisa mendengar 2 kali sebelum bicara sekali. Betul. Ini belum keren. Masih ada lagi. Ada satu lagi. Kenapa saya diberi 2 tangan dan 1 mulut? Kenapa? Supaya saya bisa memukul Anda 2 kali sebelum bicara sekali. Nah ini baru keren. Keren apanya lo? Artinya apa? Kalau kita mengedepankan mikir, tidak akan ada masalah dengan ruang publik. Anda percaya nggak bahwa otak itu berkaitan dengan hati? Ya iyalah, pasti berkaitan dong. Ya percaya. Iya dong, percaya kan ya kita di sini. Ya sudah, kalau sudah percaya nggak perlu saya jelaskan. Oke, dengan demikian berakhir sudah. Belum. Hah? Oh belum. Belum, ini ya, baru masalah otak dan hati. Otak, ya. Terus saya wujud sekarang ya, kita bicara ketika itu dimasalahkan, saya akan mencari akar permasalahannya dari mana. Secara umum gangguan di ruang publik ada sebuah, menurut Project for Public Spaces in New York tahun 1984. Gila lo, Juga apa? Boleh diulangi sekali lagi Pak? Ya disuruh ngulang.
Project for Public Spaces in New York. Public Boleh space. sekali lagi, Cak? 1984. Iya. Sekali lagi dong, Cak. Ini nyiksa saya kayaknya ya. Public space of the Ya franchise. pokoknya itulah. Jadi ruang publik adalah bentuk yang digunakan manusia secara bersama-sama. Itu Iya. wujudnya banyak sekali. Betul. Dan sekarang memang berubah, ada 3 sekarang. Ada ruang publik tertutup. Yaitu Itu apa? Ruang publik yang ada di dalam bangunan. Iyalah. Kalau ruang publik terbuka, Taman. itu ada bangunan, di dalamnya nggak ada ruang publik. Karena ruang publiknya di luar. Lo gimana sih lo? Gimana? Anda ini susah dijelaskan ya. Kalau ruang publik tertutup, itu adalah ruang publik yang ada dalam bangunan. Iya. Kalau ruang publik terbuka, itu ada bangunan, di dalamnya nggak ada ruang publik. Karena ruang publiknya di luar bangunan. Betul. Ya udah nggak usah diomongin, udah aja di luar yang terbuka. Nanti gitu. Anda tanya, kenapa kok di luar gitu? Enggak akan Saya tanya. Berikutnya ya, secara umum, kenapa itu jadi masalah? Karena ada gangguan. Selama tidak ada yang merasa terganggu dan ada gangguan, sebenarnya itu tidak akan jadi masalah. Iya. Dan Anda tahu gangguan dalam ruang publik dalam apa bentuk apapun itu ada 3 dasarnya. Bentuknya itu ada 3. Gangguan apa aja? Yang pertama dalam bentuk padat. Gangguan yang cair. Itu berupa air. Yang ketiga dalam bentuk gas. Yaitu Asap. Ada 3 kan tadi. Yang keempat tidak berwujud. tapi lu kenapa ngomongnya jadi 4? Lu 3. Kan yang keempat nggak berwujud. Makanya ada 3. Ya bilang aja ada 4, Cak. Berarti ada 4. Ya nggak bisa dong, yang keempat nggak berwujud kok dibilang ada. Kan cair padat. Cair, padat, gas. Sama tak berwujud kan? Tak berwujud. Makanya ada 3. Karena yang keempat tidak berwujud. Loh. Cuma dari keempat. Balik lagi yang tidak berwujud itu apa? Ini. Anda harus tahu. Ini. Suara itu kadang-kadang mengganggu atau tidak? Suara? Iya, mengganggu. Ada wujudnya? Tidak ada. Mikir. Itu yang saya maksud. Ya kan? Ya. Itu Benar. saya pernah mengalami nih yang tidak berwujud tadi ya. Ya. Saya naik angkot penuh. Ini ada kejadian yang akhirnya merugikan diri saya. Saya nggak tahu salah saya apa, tapi ini merugikan saya. Tiba-tiba handphone yang saya kantongin itu berbunyi. Ada panggilan. Saya angkat. Tiba-tiba saya dipukuli oleh orang. Loh kok dipukul? Karena pemiliknya tahu. Oh, copet. Itu bukan kesalahan saya, handphone bunyi. Itu suara membuat saya menjadi korban. Ini aneh. Aneh dari mana? Nggak aneh. Lu maling. Anda ini nggak bisa membedakan ya. Kenapa ada istilah copet, rampok, maling? Karena beda, Pak. Pikir. Nggak tahu. Maling itu Maling. memang tujuannya semua adalah mengambil harta Tanpa orang diketahui, yang ya. bukan haknya dia. Ya. Kalau maling dengan cara tanpa sepengetahuan yang punya, Iya. dia masuk ke area properti orang tersebut. Itu kategori maling. Maling, ya. Kalau rampok, dia siap berhadapan-hadapan dengan orangnya dan dengan kekerasan. Itu rampok. Kalau copet, dia tidak perlu memasuki area properti. Jadi di tempat umum. Iya. Slep. Nah itu beda semua. Jangan disamakan copet sama maling. Ntar malingnya tersinggung gimana? Iya. Ya, Ya kan? maaf ya, maaf. Beda. Kategorinya beda-beda. Tuh ya. Iya. Maaf Makanya- ya, maaf. Itu suara saja bisa efeknya luar biasa. Saya yang mengalami sendiri. Maka itulah timbul kesadaran kita. Di ruang publik yang penting apa? Toleransi. Kalau ada antrian, ya antrilah. Saya itu paling nggak tega kalau di terminal stasiun itu Iya. melihat apalagi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah tua bawa Sepuh ya. kadang-kadang bawa kardus gede, tas gede. Itu kan kasihan. Saya selalu menolong. Saya mengutamakan mereka, saya tolong. Dan saya tidak pandang bulu, bukan hanya orang tua, saya tolong semua. Semua saya kenakan tarif 25.000. Bapak porter itu, Itu lu porter. Lu Harry Potter namanya. Pak, akhirnya saya mensurvei. Mengalami kejadian seperti itu saya survei. Ini survei
masuk kategori 3 terberat survei yang pernah saya lakukan. Karena saya berharap seperti keinginan Anda, saya mengumpulkan 100 orang harus pas ini Ya. supaya enak kan. Makanya saya survei 32 orang. 32 orang. 100 lu berkurang jadi 32. Sebentar Pak, saya jelaskan dulu. 32 orang ini kepala keluarga. Ada istrinya, berarti sudah 64 orang. Iya. Terus yang 28 itu punya anak 1. 28 keluarga berarti 96. 6. Yang 4 keluarga itu punya anak 2. Berarti sudah pas 100. Nah, akhirnya setelah pas saya survei itu 107 orang. Saya survei. Astagfirullahaladzim. Kan tadi keluarga 32 keluarga Iya. kan. Nah, pas saya survei itu ada 6 rumah itu yang kedatangan tamu. Nambah lagi berarti. Nah, makanya ada tamu 7. Karena ada 6 rumah yang kedatangan tamu, jadi tambah 7 dia. Jadi 107. 107 karena tamunya ada yang 2 orang, yang lain 111, yang 1 itu 2 orang. Akhirnya saya survei kan, jadi pas 100. Lu gimana sih? 107 itu kan karena ada tamu. Nah, pas saya survei, Lo jangan bikin bingung orang Iya takut dong, lu tampol. kenapa sih? ini Anda jangan menuduh saya. Jangankan orang saya aja bingung kok. Ini berat loh. Kak, ini 107. Ini tontonan hiburan, kenapa gua harus muter-muter di 107? Ada tamu datang, ngapain lu ceritain semua? Biar Anda mikir. Enggak gampang sih. Mikir apa, orang tamunya 7 jadi 107. Nah, Tiba-tiba makanya. akhirnya jadi pas 100 lagi. Loh, Lah, tamunya kan tadi ada 7 jadi 107. Nah. Akhirnya saya survei pas 100. Karena pas saya melakukan survei tamunya sudah pulang. Jadi pas lagi. Itu tapi loh. lu nggak usah ceritain itu tamu mau datang, mau ada siapa. Lu kenapa nggak ada? Memang nggak ada mertuanya yang datang ke situ tuh Nggak saat ada itu? tuh. Hah? Nggak ada. Yakin? Yakin. Lo udah nggak usah nama-nama, udah 100 orang itu aja. Ya lu udah, survei. 100. Iya udah survei itu. Nah, Nggak usah saya- ada tamu-tamu lagi yang datang, udah nggak usah. Nggak Tutup ada. pintunya semua, tutup. Sudah saya tutup. Iya. Itu sudah. Pintu minta dikunci. Udah, semua Sudah pokoknya saya 100 kunci. orang aja itu. Akhirnya saya survei, hasilnya Iya. adalah 64 orang saya survei. Lu kan tadi 100 katanya, sekarang 64. Ini gara-gara nunggu ngunci pintu segala macam 32 rumah. Akhirnya pas saya mulai survei itu anaknya sudah pada tidur. Ini tinggal suami sama istrinya. Jadi 32 pasang 64 Pak. Apa saya 64. buka lagi biar ada tamu? Nah, ini Nanti 64. jumlahnya acak lagi Oke. loh. Nih. Gue minta yang 50 orang aja deh. Yang 14 lu bunuh itu. Bas. 50 aja 50. Tapi sudah terlanjur 64 ini. Ya Pak. udah 64 udah. Udah Nah, ini, 64 akhirnya saya survei. Iya. Hasilnya adalah jawaban untuk 100 orang. Gimana sih, Cak? Yang saya survei ini kan suami istri Pak. Makanya soal anaknya pun saya tanyakan lewat mereka. Jadi tetap 100 hasilnya. Memang yang saya tanya itu 64 orang. Anaknya kan tidur. Lu di mana ada survei bisa dikasihin ke orang lain, respondennya berbeda, itu namanya nggak bisa. Survei itu, lu ngerti nggak sih? Jadi nggak bisa? Nggak bisa dong. Ya sudah, saya nggak jadi survei kan gampang. Nggak Udah. jadi survei saya. Yang 4 aja, 4. Hah? Yang 4. Yang 4 saya survei katanya nggak boleh. Ya yang 4 orang aja itu. Lah yang ini masalahnya gara-gara Pak Denny bilang nggak boleh, mereka terlanjur mengunci pintunya. Saya nggak bisa masuk lagi. Lu sebenarnya ada surveinya nggak sih? Ada survei nggak? Ada survei nggak? Ada survei nggak? Anda kok jengkel banget sih, saya yang kekuncian di luar aja nggak jengkel loh. Lu tanya dong yang lain, Cak. Oke, berarti lu nggak ada survei kan? Ada kan 64 saya tanya. Iya, apa surveinya, Cak? Ini hasilnya, saya tanya iya. masalah sosial media. Iya. Ini penting. Jawabannya jadi 100 kan, karena tadi mewakili anaknya. Nggak usah anaknya, nggak usah. Nggak ada yang namanya survei diwakilkan. Ya sudah, ini orang tuanya saja. Iya. Saya tanya suami istri ini. Dari 64 yang saya tanya, itu 50 punya Facebook. 50 punya Facebook. Ya. 14? Anda ini belum selesai kok minta. Yang 45 punya Twitter. Cak, itu kelewatan, Cak. Anda ini, ini
mikirnya kapan ini? Mulai sekarang harus mikir. Orang yang punya Facebook ada larangan kah punya Twitter? Iya, Ya, benar. boleh, Ini boleh bukan punya Facebook, masalah. boleh Twitter. Kalau 50 punya Facebook, memang 14 tidak punya Facebook, harus jumlahnya sama. Iya. 64. Kan ini Twitter. Jadi yang 50 punya Facebook. Dia juga 45-nya punya Twitter. Ya, tapi 45 itu bukan dari yang 50, dari 64. Iya, dari Jadi yang punya Facebook dan Twitter itu adalah 25. Nah, ini diagram friend, diagram fan Pak ya. Ini pelajaran himpunan ya lu ya? Iya. Jadi ini, gimana jadinya orang yang punya sosmed itu? Saya cuma tanya itu, saya nggak mau nyampurin urusan rumah tangga orang, Pak. Kok nggak ada, terusin lagi. Ini kan suami istri, Pak. Ya sudah, saya cuma tanya. yang Jadi punya cuma lu Facebook. nanya, dari tadi gua lama ngomong sama lo, cuma nanya teh, ya 25 orang punya Twitter sama Facebook. Iya, benar. 50 punya Facebook Iya. dari 64. Yang 45 punya Twitter. Iya. Kedua-duanya yang punya Twitter dan Facebook 25, iya. Cigo gitu. Cuman itu dari tadi gua udah nungguin lu ngomong, kirain ada. Gua kan berharap sesuatu yang baik gitu, bagus. Ini saya ingatkan, makanya Gak usah diingetin, gak usah.